Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fanura. Saya berasal dari SMA SLBA Pembina Jakarta Selatan, Lebak Bulus. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Pangeran Saputra. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Jawa ada sebuah daerah bernama Sila Negara. Di daerah ini mempunyai kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan baik hati bernama Mangkunegara. Raja Mangkunegara ini mempunyai permaisuri dan juga seorang anak laki-laki bernama Pangeran Saputra. Pangeran Saputra ini sangatlah disegani dan juga sangat dipuji oleh rakyatnya. Pada suatu hari, Raja Mangkunegara dan juga permaisurinya membicarakan sesuatu tentang kemajuan masa depan Pangeran Saputra. Raja Mangkunegara berkata, "Hai permaisuriku, saat ini anak kita sudah mulai memasuki umur kedewasa. Aku ingin sekali mempunyai anak yang bersifat mandiri dan mempunyai jiwa yang dewasa." Lalu permaisuri berkata, "Iya, aku juga menginginkan sekali hal seperti itu. Tapi apa yang ingin engkau lakukan, wahai rajaku?" "Aku ingin meminta kepada anak kita untuk pergi berpetualang di Pulau Jawa ini. Jika dia melakukan hal seperti itu, tentu saja di luar sana dia akan menemukan banyak hal dan pengalaman baru yang akan dia temui." Mendengar hal seperti itu, permaisuri langsung bersedih, menunduk dan membuang mukanya. Setelah berapa lama, sang raja pun bertanya, "Wahai permaisuriku, ada apa?" Lalu sang permaisuri berkata, "Wahai suamiku, sesungguhnya aku setuju dengan saran dan pendapatmu itu. Tetapi hatiku masih belum kuat untuk berpisah dan juga jauh dari anak kita. Aku takut sesuatu yang bahaya akan menghampirinya." Lalu Raja Mangkunegara pun berkata, "Hai permaisuriku, tenang saja. Ini kan tidak berlaku untuk selamanya. Dia pun nanti akan ditemani oleh 2 orang pengasuh dan 2 orang pengawal, sehingga anak kita akan benar-benar aman. Jadi kau tenang saja." Lalu sang ratu pun berkata, "Baiklah." Keesokan harinya, Raja Mangkunegara pun memanggil anaknya ke singgasananya. Pangeran Saputra datang dan memberi hormat kepada orang tuanya. Lalu dia berkata, "Wahai ayahku, apa yang membuat engkau memanggil aku di pagi-pagi hari seperti ini?" Lalu Raja Mangkunegara berkata, "Anakku, saat ini umurmu sudah mulai masuk ke umur kedewasa. Aku ingin sekali engkau kelak akan menjadi anak yang mandiri dan juga bijaksana." Lalu Pangeran Saputra pun berkata, "Aku juga ingin mempunyai sifat seperti itu, ayah. Lalu apa pendapatmu?" Raja Mangkunegara pun berkata, "Anakku, aku menginginkan engkau untuk berpetualang mengelilingi Pulau Jawa di sini. Nanti di saat engkau berpetualang, engkau akan ditemani 2 orang pengawal dan 2 orang pengasuh. Jika kau berpetualang di luar sana, kau tentu akan mendapatkan banyak pengalaman dan hal baru di hidupmu." Mendengar hal seperti itu, Pangeran Saputra pun berkata, "Baiklah ayah, aku akan melakukan apa yang menjadi keinginanmu. Lalu izinkanlah aku untuk bersiap-siap." Setelah
Pangeran Saputra berkata seperti itu, lalu dia pun pergi untuk bersiap-siap. Di saat dia pergi, tiba-tiba ibunya teriak, "Ibu! Pangeran! Pangeran Saputra!" "Hah? Ada apa, Ibu?" "Sesungguhnya Ibu masih belum sanggup untuk jauh darimu. Jadi Ibu meminta engkau harus menjaga dirimu baik-baik. Jaga kesehatanmu ya." "Baiklah, Bu, tenang saja." Lalu keesokan harinya, Pangeran Saputra bersama 2 orang pengasuhnya yang bernama Sangit dan Bayan serta 2 orang pengawalnya pun pergi. Sudah beberapa lama pergi dari kerajaan, Pangeran Saputra sudah banyak mengalami hal baru di hidupnya. Dia pun tidur di tengah-tengah hutan menggunakan tikar dan kayu bakar. Pada satu hari, di saat petang, dia dan para teman-temannya menemui sebuah sungai dengan air yang sangat bersih. Lalu Pangeran Saputra bersama 2 orang pengasuh dan pengawalnya mendekati sungai itu. Lalu dia berkata, "Air ini sangatlah bersih dan juga sangatlah sejuk. Badanku juga mulai terasa gatal-gatal. Ayolah, 2 orang pengasuh dan pengawalku, mari kita membersihkan badan kita, lalu mengambil sedikit airnya untuk kita minum." Lalu mereka pun mandi dan mengambil air dari sungai itu. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka sampai di suatu perkampungan yang banyak pedagang. Di perkampungan itu, sang pangeran memberikan uang kepada Sangit untuk memberi makanan. Lalu Pangeran Saputra dan Bayan mendekati penjual kain untuk membeli baju. Di saat Pangeran Saputra dan Bayan mendekati penjual kain, Pangeran Saputra melihat seorang ibu-ibu membawa anak yang sedang merengek. Lalu Pangeran Saputra tergerak hatinya untuk mendekati si ibu-ibu itu. Lalu dia berkata, "Hai Bu, apakah ini anakmu?" Lalu sang ibu-ibu itu berkata, "Iya, ini anakku." Sang Pangeran Saputra pun berkata lagi, "Kenapa anakmu menangis, Bu?" Lalu sang ibu-ibu itu menjawab, "Dia menangis karena ingin memberi makanan. Aku membawa duit, tapi aku takut tidak cukup untuk memberi makanan itu." Lalu Pangeran Saputra pun memberikan sedikit uangnya kepada ibu itu. Setelah itu dia pun pergi. Ibu itu berkata dalam hatinya, "Belum pernah seumur hidupku aku bertemu dengan pangeran yang tampan dan sebaik dia." Di saat selanjutnya, Pangeran Saputra berjalan dan menemui satu perkampungan dengan banyak sekali penjaga. Salah seorang dari penjaga-penjaga itu menadahkan pedangnya lalu berkata, "Siapa kalian?" Dengan sangat tenang dan sopan, Pangeran Saputra pun berkata, "Hai Paman, kami adalah sang petualang dari daerah Silanegara. Ngomong-ngomong, saat ini kami sudah sampai mana ya, Pak?" Lalu sang penjaga itu berkata, "Apakah kalian tidak tahu? Ini adalah daerah yang sangat dilarang dimasuki oleh orang-orang asing, termasuk kalian. Saat ini kalian sudah berada di Bayangkara." Salah seorang dari pengawal Pangeran Saputra emosi dan lalu berkata, "Sungguh, kalian ini adalah penjaga-penjaga yang tidak beradab. Kalian sangatlah kejam." Lalu Pangeran Saputra pun menahan pundak dari penjaganya itu. Lalu dia berkata, "Paman, sabarlah. Kita jangan melawan mereka. Jumlah kita hanyalah 5, sedangkan mereka banyak."
Lalu salah seorang dari penjaga kampung Bayangkara berteriak, bawa mereka ke kerajaan, bawa mereka. Biarlah nanti raja yang akan menghukum mereka. Lalu Pangeran Saputra bersama 2 pengasuh dan pengawalnya pun dibawa ke kerajaan Bayangkara. Saat sudah sampai, sang raja pun berkata, siapakah kalian? Berani-beraninya kalian masuk ke wilayahku. Aku adalah Raja Prabu Nata, pemimpin di daerah ini. Dengan sangat tenang dan sopan, Pangeran Saputra pun menjawab, kami adalah petualang dari wilayah Silanegara. Lalu sang raja pun berkata lagi, dari tatapanku, engkau sepertinya adalah anak keturunan bangsawan. Apakah itu benar? Perkataan dia sambil dia mondar-mandir di depan wajah sang Pangeran Saputra. Dengan sangat sopan, Pangeran Saputra pun menjawab, ya, aku adalah anak dari raja di Silanegara. Ayahku bernama Mangkunegara. Lalu sang raja pun berkata, aku mengenali ayahmu itu, tapi karena kesalahanmu aku tidak bisa memaafkannya. Lalu sang raja pun menyuruh kedua pasukannya untuk menyeret Pangeran Saputra bersama 2 pengasuh dan pengawalnya untuk memenjarakannya. Sang Pangeran Saputra pun berkata, paman, tolong maafkanlah kami, jangan penjarakan kami. Tapi sang raja tidak menghiraukannya. Pangeran Saputra pun tetaplah dikurung di sebuah batu besar di samping pohon. Di hutan tempat Pangeran Saputra itu dipenjarakan, tiba-tiba ada seorang putri yang sedang berjalan bersama teman-temannya. Sang putri itu pun berkata kepada teman-temannya, hei, apakah kalian mendengar suara teriakan meminta tolong? Iya, kami mendengarnya. Tapi suara itu sangatlah jauh sehingga tidak terdengar jelas. Tidak, tapi aku mendengarnya. Lalu sang putri itu pun mencari si sumber suara itu. Di saat mencari, dia pun berteriak, hei, di manakah kalian? Kami berada di batu besar yang ada di dekat pohon ini. Sang putri pun melihatnya dan menghampirinya. Lalu dia dengan sangat terkejut melihat pangeran yang sedang terkurung di balik batu itu. Sang putri pun berkata, apa yang kau lakukan di situ? Kami sedang dikurung oleh raja di daerah ini. Tolong selamatkan kami. Di mana rumahmu? Kata sang putri membalas perkataan Pangeran Saputra. Sang Pangeran Saputra pun berkata, rumahku di Silanegara. Ayahku bernama Mangkunegara. Beritahu berita aku yang sedang dikurung seperti ini. Lalu Pangeran Saputra pun juga bertanya, siapa namamu? Namaku adalah Putri Socawindu. Lalu sang putri bersama teman-temannya pergi menuju ke daerah Silanegara. Setelah itu mereka pun sampai di daerah Silanegara dan lalu memberitahu berita tentang Pangeran Saputra. Tanpa pikir panjang, sang raja pun mengirim pasukannya yang sangat banyak untuk menyerang ke daerah Bayangkara. Di wilayah Bayangkara, sang raja mendapatkan berita kalau kerajaannya sudah dikepung oleh musuh. Lalu peperangan besar pun terjadi. Tapi karena pasukan dari Silanegara sangat kuat dan juga sangat lincah dalam berperang, mereka pun akhirnya menang. Dan kerajaan Bayangkara pun menjadi tempat dan juga wilayah kekuasaan Raja Mangkunegara. Lalu sang raja yang kejam itu pun dipenjarakan di wilayah Silanegara. Lalu kerajaan Silanegara pun merayakan kemenangannya. Tapi sang raja bertanya kepada salah satu pasukannya, hei pasukanku, sekarang kan anakku sudah dibebaskan. Tapi kenapa kalian tidak membawanya pulang? Lalu
pasukan itu pun berkata, "Wahai rajaku, dia memanglah sudah bebas, tapi dia berkata dia belum ingin pulang." Lalu sang raja berkata lagi, "Apakah ada pesan yang dia sampaikan?" "Tidak ada, rajaku." Lalu sang raja pun dengan sangat tenang mendengar berita itu. Di sisi lain, Pangeran Saputra bersama teman-temannya sudah sampai di sebuah tepi pantai. Mereka pun beristirahat sejenak, sedangkan Sangit dan Bayan memancing. Sedangkan dua pengawalnya mencari kayu bakar. Dari tepi pantai, Pangeran Saputra sangatlah senang melihat teman-temannya sangatlah kompak dan sangat membantunya. Setelah mereka sudah mendapatkan ikan dan kayu yang sangat banyak, mereka pun menikmati ikan dan kayu itu. Di saat sudah malam hari, mereka tertidur di tepi pantai itu. Tapi Pangeran Saputra mendengar suara tangisan dari tepi pantai. Dia pun mencarinya, dan dengan sangat terkejut dia bertemu dengan seorang gadis cantik di tepi pantai sedang menangis. Sang pangeran pun mendekatinya. Lalu dia berkata, "Hai, apa yang terjadi?" Sang putri pun terkejut melihat dia ditegur oleh pangeran yang sangat tampan. Lalu sang putri berkata, "Hai, aku adalah seorang putri yang baru saja ditinggal ayahku. Ayahku masuk ke dalam laut itu. Kini aku hanyalah hidup sebatang kara." Lalu Pangeran Saputra pun berkata, "Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa hidup sebatang kara. Tadi kan engkau bilang engkau punya ayah." Lalu sang putri mulai menghapus air matanya dan dia berkata, "Tadi Dewa Pranada datang kepadaku dan dia berkata tentang kelahiranku. Ibuku bernama Elang Kayang, sedangkan ayahku bernama Naga Pertala. Ibu dan ayahku sudah disiksa oleh dewa-dewa itu dan mereka pun masuk ke dalam laut. Karena itulah kerajaan mereka." Lalu sang pangeran pun membawa sang putri mendekati teman-temannya. Lalu dia menyuruh keempat temannya untuk membuat tandu. Dan lalu di saat membuat tandu, pangeran berkata, "Hai putri, apakah engkau mau ikut bersamaku tinggal di sebuah kerajaan?" Dengan bahagia dia pun mulai tersenyum. Lalu sang putri berkata, "Sungguh, aku sangat ingin ikut denganmu." Lalu sang pangeran berkata, "Oh iya, aku lupa. Aku belum bertanya namamu. Siapakah namamu?" "Namaku adalah Putri Kindursari." "Dan lalu siapa namamu, hai pangeran?" "Namaku adalah Saputra." "Ayo kita berjalan." Lalu mereka pun mulai jalan kembali ke kerajaan. Di saat di kerajaan, sang raja mendengar berita kalau pangerannya pulang, sungguh sangat bahagia. Dan mereka pun menunggu sang pangeran di depan kerajaan. Lalu di saat sudah sampai, ibu dan Pangeran Saputra serta ayahnya pun mengobati rasa rindu. Serta para pasukan di kerajaan sangat terkejut melihat Pangeran Saputra pulang dengan membawa putri yang sangat cantik. Lalu sang ayahnya pun di saat malam hari berkata, "Hai anakku, sekarang umurku ini sudah cukup tua dan aku tentu sudah tidak bisa lagi memimpin kerajaan ini. Apakah engkau mau meneruskan aku?" Lalu sang Pangeran Saputra pun menjawab, "Tentu saja ayah, aku ingin meneruskan engkau menjadi raja di sini." Lalu ibunya pun juga mendukung. Keesokan harinya, warga kerajaan bersama ibu, Putri Socawindu dan Putri Kindursari bersiap-siap untuk menjalani acara pengsahan Pangeran Saputra menjadi raja di Sila Negara.
Setelah semuanya selesai, sang Raja Mangkunegara pun mulai berkata, "Aku akan mengangkat anakku menjadi raja." Lalu dia pun meletakkan mahkotanya di atas kepala anaknya. Dan Raja Mangkunegara pun berkata, "Sekarang Pangeran Saputra telah menjadi di sini, telah menjadi raja di sini." Lalu sang rakyat pun semua berkata, "Hidup Pangeran Saputra, hidup Pangeran Saputra." Pangeran Saputra berhasil memimpin kerajaan dengan sangat bijak dan bahagia. Dan dia pun menikahi Putri Kindursari dan mempunyai 5 orang anak. Dan cerita pun berakhir dengan kebahagiaan. Pesan dari cerita ini adalah teruslah berbuat baik dan nurutlah kepada orang tua. Janganlah kita cepat berbuat dan menghadapi masalah dalam keadaan emosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.